sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muallimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ja'allahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqulu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segenap para ustadzah, para hajjah, seluruh jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Abrar, kaum ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali dengan membawa nikmat iman dan Islam, menyertakan nikmat kesehatan untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tentang sholat kita sudah tahu ada perkara-perkara yang sifatnya makruh dilakukan di dalam sholat. Pembahasan kita yang lalu antara lain sudah disebutkan makruh hukumnya apabila kita sholat dan kita meninggalkan ta'awudz atau tidak membaca ta'awudz saat kita membaca surah misalnya. Ini hukumnya makruh. Kemudian juga tidak membaca surah, membaca surat, itu memang hukumnya sunnah. Surat itu kita nggak baca surat, tidak baca qul ya ayyuhal kafirun misalnya, setelah waladhdallin amin Allahu akbar, padahal rakaat pertama, rakaat kedua salatnya sah tidak? Sah. Salatnya tetap sah, cuma makruh. Di antara makruh yang dalam salat itu adalah meninggalkan bacaan surat, kemudian meletakkan anggota sujud tidak tertib, nggak urut. Sujud bukannya dengkul duluan tapi jidat duluan, bu jidat duluan, makruh. Nah yang seperti ini adalah makruh dalam sholat. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang perkara-perkara yang makruh yang jika dilakukan di dalam sholat ini hendaknya kita hindari. Ada di halaman 156. Betul bu? 156, baris yang keempat dari atas. Waqafu syahrin. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Waqafu syahrin wa thawbin wa mashu wajhihi
min nahwi gubarin wa tarwihun ala nafsihi wa busqun amaman wa yaminan. Dan juga termasuk yang makruh kaffu sya'rin wa taubin, yaitu menyingkapkan atau menahan rambut dan pakaian. Menahan rambut dan pakaian ketika sholat makruh. Wa mashu wajhihi, dan mengusap wajahnya min nahwi gubarin, karena ada debu seperti debu atau lainnya, ini juga makruh. Wa tarwihun ala nafsihi, dan bersenang-senang terhadap dirinya sendiri, ini juga makruh. Wa busqun amaman ya wa yaminan, dan meludah ke depan atau ke kanan, ini juga hukumnya makruh. Kita bahas satu persatu yang makruh yang sudah kita baca sama-sama tadi. Yang makruh dalam sholat adalah menahan rambut. Udah ketahuan peci ada, peci oleh orang umroh ada 7. Kagak ada yang dipakai sama dia, rambutnya gondrong, tapi dia bela-belain kalau mau sujud dia begini dulu. Namanya nih nahan rambut. Bagaimana hukumnya? Makruh. Hukumnya makruh. Lalu harus bagaimana ya? Pakai peci atau pakai mukena? Kalau perempuan ya memang wajib, kalau nggak pakai mukena nggak sah. Kalau orang laki ya pakai peci. Kenapa? Karena kalau tidak ditahan rambutnya, sujudnya nggak sah. Karena dia sujud di atas rambut, jidatnya nggak nempel. Tapi kalau ditahan makruh. Supaya tidak terkena kemakruhan, pakailah peci. Dibilangin bu, iya suami di rumah dibilangin pakai peci. Pakai pecinya dikeatasin begini supaya jidatnya kena tempat sujud. Jangan ditutup. Pakai peci sih sampai alis-alisnya ketutup. Begini bu. Nah, yang begini. Matanya rada mendelik dikit. Begini nggak sah. Ketutupan. Karena jidat yang harusnya jadi anggota sujud yang menyentuh tempat sujud ini ketutupan, maka tidak sah. Menahan rambut ini makruh hukumnya. Begitu juga menahan baju, menahan pakaian. Menahan baju atau menahan pakaian, ketahuan baju koko ada, kemeja yang cakepan juga ada, tapi sholat pakai kaos. Kaos yang kalau bergerak dikit pusernya kelihatan. Pernah lihat yang begitu bu? Orang laki nih, mana orang laki? Itu kalau nggak ditahan dia kelihatan pusernya. Emang dia ngaji sih, kayaknya ngaji. Dia ngaji tahu ini kalau saya ruku kayaknya kepet saya kelihatan. Kepet bu. Kalau saya ruku lantaran bajunya kebangetan pendek, ini pasti kelihatan. Ditahan sama dia bajunya, makruh. Ya gimana lagi kalau kagak ditahan sholatnya batal, auratnya tersingkap. Tapi kalau ditahan ya makruh. Jadi harus bagaimana? Harusnya pakai baju yang panjangan, pakai baju yang panjang. Bagus lagi jangan cuma pakai baju satu, pakai kaos dalam, pakai singlet buat dalamnya. Nanti setelah itu baru koko atau kemeja. Yang adabnya, yang kira-kira adabnya itu benar-benar dijaga. Menghadap Allah ini kita menghadap Tuhan kita, menghadap pencipta kita yang ngurusin kita sejak dulu, ya Allah itu, maka harus benar-benar adabnya dijaga, harus benar-benar rapi. Makruh kita menahan pakaian. Mungkin ibu-ibu juga pernah mau kena misalnya ditahan, jangan ditahan. Jangan ditahan kalau kira-kira terlalu besar, lebar, ya udah dijepit sebelum sholat. Pakai peniti kek atau pakai apa dijepit. Jangan terus ditahan. Ini tahan Ustaz. Kalau nggak ditahan soalnya longgar, rambut saya kelihatan. Jangan begitu. Jadi harus benar-benar dipersiapkan sebelum sholat. Jangan ditahan pakaiannya, jangan ditahan rambutnya. Makruh hukumnya. Sholatnya sah namun makruh. Kemudian mengusap wajah, ada debu atau ada yang nyangkut di wajah, jangan diusap, biarin aja. Kalau gatel dan nggak bisa ditahan nggak apa-apa. Kalau gatel nggak bisa ditahan nggak apa-apa, tapi gerakannya harus dijaga. Jangan gerakannya sampai 3 kali berturut-turut yang membatalkan sholat. Hitungan 3 kali itu adalah hitungan satu rukun
dan hitungan anggota badan yang bisa dikatakan anggota badan yang gerakannya bisa merubah bentuk sholat. Ini gerakan begini kan merubah bentuk sholat, atau gerakan begini merubah bentuk sholat. Karena ada gerakan dalam sholat takbiratul ihram yang ngangkat. Nah tapi begini ini nggak ada gerakan sholat. Jadi bagaimana kalau kita garuk? Kalau kita garuk begini, cukup yang gerak satu aja, dihitung satu. Waktu lengan kita angkat, di pipi gatel, satu dihitung. Udah gini aja, jangan begini. Nah kalau begini nggak boleh gerakannya, karena gerakan ini, gerakan tangan semuanya itu adalah gerakan yang bisa berubah bentuk sholat. Karena ada bentuk takbiratul ihram yang memang angkat tangan. Jadi hitungan satu, bagaimana hitungan satu? Waktu kita angkat gini aja, satu. Udah garuk, dua pelendes juga nggak apa-apa. Kalau pakai jari, jadi jarinya satu. Nanti balik lagi dua, udah dua. Jadi garuk boleh, tapi caranya harus benar-benar diperhatikan. Jangan gerak semua badannya. Mengusap muka dari debu atau garuk juga ini makruh hukumnya kalau memang tidak mendesak. Bahkan bisa membatalkan. Kalau mengusap muka, usapnya berkali-kali, debu. Habis debu ada laler. Habis laler ada nyamuk, diusap lagi. Padahal Fatihah belum rapi. Udah 3 kali gerak aja dia batal bisa. Mengusap muka dengan dari sesuatu yang mengganggu, misalnya ini juga hukumnya makruh. Biarin aja, antepin aja, tahanin. Sholat cuma sebentar. Ada yang sholatnya 2 rakaat 15 menit di sini. Mana yang mana dulu? Paling lama 2 menit Bu ya. 2 menit. Orang udah hafal sih saya Mas Ustaz, sholat dari kecil saya. Tahan-tahanin aja, jangan sampai diusap ketika kita sholat karena hukumnya makruh. Kemudian bersenang-senang dengan diri sendiri. Artinya bersenang-senang dengan diri sendiri ini tarwih, ini dia makruh hukumnya. Bersenang-senang dengan diri sendiri, menikmati bacaannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim dalam hatinya. Amma yatasaalun. Terus panjang-panjang ini. Diulang lagi sama dia. Amma yatasaalun. Namanya bersenang-senang dengan diri sendiri. Makruh. Hukumnya makruh, tidak boleh. Tarwihun ala nafsi, bersenang-senang dengan diri sendiri. Atau dirinya cakep juga gue pakai baju koko ini ya. Sami Allahu liman hamidah, dia diri lagi. Bersenang-senang dengan diri sendiri hukumnya makruh. Kemudian meludah ke depan dan ke kanan. Ibu jamaah rahimakumullah, ini di luar masjid. Kalau di masjid meludah ya bisa diomelin sama mukot. Ini dalam sholat tapi yang di luar masjid. Ibu sholat misalnya di lapangan, ini pengen meludah, maka lihat kiri kanan. Kalau emang nggak ada orang boleh meludah. Tapi hukumnya kalau ke depan atau ke kanan makruh. Jadi bagaimana meludah ke kiri? Kalau kita boleh meludah atau buang, ada sisa makan, ada sisa soto, Bu Haji Maryam, ada sisa sate misalnya, pengen kita buang, kita ludahin. Lah ditelan batal Bu, ditelan batal sholat kita. Buangnya kemana? Ke kiri. Itu pun di luar masjid dan lihat-lihat sampingnya. Nah kalau sampingnya ada Ustazah Yana, dicoret besok dicoret. Jangan lihat-lihat. Kalau nggak ada orang boleh kita meludah ke samping kiri. Kalau lagi sholat sendirian atau nggak ada orang memang di samping kiri kita boleh meludah kiri. Itu buang. Boleh di luar masjid. Ini pun di batasannya tadi di luar masjid, dan juga jika tidak ada orang. Satu lagi, jika kita tidak sholat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu Ibu, di Masjid Nabawi Ibu tahu Raudhah ya? Insya Allah berangkat sana, amin. Dalam Masjid Nabawi itu ada mimbar Rasulullah. Kalau kita sholat menghadap sebelah sana, mimbar Rasulullah di sebelah kanan, nanti sebelah kiri ini ada makam Rasulullah.
Makam Rasulullah ini nanti di depan makam Rasulullah ini ada namanya satu tempat namanya Raudhah. Biasanya nggak dipakai sholat Raudhah. Nah, orang-orang yang sholat pasti ada di sebelah kanan. Jadi kubur Nabi, makam Nabi ada di mana? Ada di sebelah kiri kita. Ada di sebelah kiri kita. Kita sholat di Masjid Nabawi cuma di luar, dan adanya kita di sebelah kanan, makam Rasulullah itu ada di sebelah kiri kita. Maka tidak boleh kita meludah ke sebelah kiri. Tuntunan yang di sini yang makruh itu ketika dalam sholat di luar masjid kita meludah ke depan dan ke kanan makruh. Nah, kalau di Masjid Nabawi maka ke kanan tidak makruh. Kenapa? Karena ke kiri itu lebih-lebih ada makam Nabi di situ, nggak boleh. Jadi kemana? Kanan aja, tapi jangan juga ke depan, ke kanan. Untuk di area Masjid Nabawi maka meludahnya itu ke sebelah kanan tidak dimakruhkan. Ini perkara-perkara yang makruh yang jika kita lakukan dalam sholat maka hendaknya kita hindari. Tidak batal sholatnya, namun makruh. Wa isyaratun mufhimatun, dan juga memberikan isyarat yang bisa dipahami, isyarat yang memang orang ngerti atau paham. Ada orang sholat isya, emang dia habis dapat berkat tahlil habis dapat berkat tahlil, nah ditaruh di meja, dia sholat sendiri di rumahnya, itu berkat tahlil belum diapa-apain, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Dia punya anaknya namanya Alam anaknya namanya Alam, dia bilang bismillahirrahmanirrahim, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Maksud dia memberikan isyarat kepada anaknya, alam taro itu berkat, maksudnya begitu, taro berkatnya. Kalau ini maksudnya memberikan pemahaman, makruh hukumnya kalau memang dia tidak sengaja, memang dia bermaksud untuk membaca surat alam taro tadi, yaitu surat Al-Fil. Dia bermaksud untuk membaca itu, tapi kebetulan anaknya paham, ya udah mau ngambil gak jadi dia. Orang kata bapaknya alam taro. Nah, yang seperti ini makruh kalau tidak bermaksud. Memang yang sholat tidak bermaksud untuk menyuruh taro, tapi anaknya paham, makruh. Tapi kalau bermaksud memberikan isyarat maka haram, bahkan sholatnya bisa batal. Memberikan isyarat. Contoh isyarat dengan apa? Contoh isyarat misalnya dengan kata-kata tadi yang memang bagian dari sholat. Kata-katanya itu apa? Kata-katanya amin misalnya. Maksudnya buat apa amin? Isyarat buat nyoblos. Batal sholatnya. Batal, Bu. Batal sholatnya karena memang isyaratnya buat memberikan pemahaman dan ada maksud, sholatnya bisa batal. Kalau bermaksud maka batal. Tapi kalau tidak bermaksud, orang yang ada di luar sholat paham, ini makruh. Contoh lagi, dia memberikan isyarat dengan mata, nggak batal karena mata itu tidak termasuk kalam atau tidak termasuk omongan, tapi dia pakai mata, anaknya ngeliatin aja, matanya dikedip-kedipin sama bapaknya, maksudnya jangan, kata bapaknya. Ini memberikan pemahaman ini, kalau anaknya paham dan bapaknya tidak bermaksud maka makruh. Tapi kalau bermaksud itu batal. Kenapa batal? Karena dia sudah melakukan satu hubungan, dia sudah melakukan satu interaksi yang lain dengan Allah. Artinya harusnya hubungannya hanya dengan Allah, tapi ini hubungannya dengan orang selain Allah di luar sholat, bisa membatalkan. Yang ditulis di sini oleh pengarang adalah memberikan isyarat baik dengan tangan, dengan mata dan lain sebagainya, memberikan pemahaman, maka hukumnya makruh jika tidak disengaja. Kalau disengaja hukumnya haram. Watata ubun dan nguap, angop, tahu angop Bu? Nguap, angop, angop atau nguap. Kalau kita nguap, kalau bisa ditahan lagi sholat atau di luar sholat juga kalau bisa tahan. Tahan gimana? Tahan gitu aja.
batal. Iya, nggak bisa diajak kerja sama itu atas sama bawah. Kalau nggak bisa tahan nggak apa-apa, anggap aja hukumnya cuma makruh. Hukumnya cuma makruh. Dan dalam Islam itu memang diajarin kalau kita mau nutup mulut saat angop pakai tangan kiri, Bu. Pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri nutupnya, terus nutupnya juga pakai punggung telapak tangan, pakai begini nutupnya. Jangan begini. Jangan pakai belakang tangan, punggung. Nutupnya begini. Iya, kiri. Nggak bisa ditahan Ustaz, takut yang bawah keluar. Ya udah angop dah. Angop ya, kemudian kalau dalam sholat nggak ditutup juga nggak apa-apa karena gerak. Hukumnya hanya makruh. Nah di luar sholat kita tutupnya pakai tangan kiri, pakai bagian luar telapak tangan. Jangan pakai tangan kanan. Takutnya habis itu orang salaman sama kita. Bisa salaman sampai rumah dicium. Jengkol ini. Dia habis angop mulu lagi ada acara dia angop mulu. Pakai tangan kanan mulu angopnya. Salaman sama orang kasihan. Jengkolnya nggak dikasih, baunya tapi dibawa-bawa. Pakai tangan kiri itu adabnya. Batuk juga begitu Bu. Ini di luar sholat. Kalau di dalam sholat batuk, kalau tidak bisa ditahan, tidak apa-apa, tidak makruh. Di luar sholat kalau kita batuk juga nutupnya pakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Ini nguap atau angop. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah itu tidak pernah angop. Bu, Rasulullah nggak pernah angop. Wa matata aslan fi madaz zamani. Rasulullah itu tidak pernah beliau itu angop, karena angop itu dari setan. Dan Rasulullah nggak pernah didekatin sama setan. Takut setan. Jangankan Rasulullah, sama Sayyidina Umar aja takut setan. Apalagi sama makhluk pilihan Allah, sama makhluk terbaik, setan itu nggak berani deket-deket. Rasulullah tidak pernah angop. Ini sedikit tambahan aja. Wahtisorun dan juga ikhtisor. Ikhtisor itu telak pinggang, telak pinggang. Allahu Akbar, subhanallahil azim wa bihamdihi, sami Allahu liman hamidah. Sah nggak sholatnya? Sah, makruh cuma makruh, malah bisa haram itu. Bisa haram kalau tujuannya memang menyakiti orang atau tujuannya tadi memberikan isyarat pada orang di luar sholat, maka bisa haram. Ikhtisor ini tulang pinggang ini hukumnya makruh. Dalam sholat itu posisi tangan ketika berdiri cuma ada dua. Kalau tidak kita sedekap, ya kita lepaskan Allahu Akbar. Kita nggak sedekap tidak apa-apa, tapi bagusnya sedekap. Begitu juga ketika selesai ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ini boleh dilepaskan, boleh disedekap. Tidak boleh telak pinggang hukumnya makruh. Yang awal takbir, ada yang seperti itu barangkali ibu pernah lihat ibu takbir. Sebenarnya cuma sekali doang goyangnya, tapi karena ibu merhatiin jadi kelihatan banyak. Lah itu yang kagak khusyuk ibu berarti. Ngapain orang sholat diliatin? Oh, udah rapi sholat. Begini, ada pendapat mereka yang melakukan itu bahwasannya takbir itu perkara baik atau perkara buruk? Baik, sesuatu yang baik maka dahulukan yang kanan. Padahal tuntunan Rasulullah ketika kita sedekap itu tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Betul? Tangan kanan di atas. Allahu Akbar, kan begini. Padahal ada yang namanya tayamun. Tayamun itu mendahulukan kanan. Dalam urusan yang baik-baik, maka disunahkan kita mendahulukan kanan. Masuk ke masjid, kanan dulu. Yang baik-baik pakai sendal, kanan dulu. Pakai baju, kanan dulu. Yang baik-baik kanan lebih dahulu. Namanya tayamun. Saat kita takbiratul ihram, kemudian melepaskan tangan kita dari atas ke bawah, karena ini perkara yang baik, maka menurut pendapat orang yang melakukan ini, maka dahulukan yang kanan.
Allah, duluin kanan dia, duluin kanan. Tapi setelah itu balik. Nah, begini. Karena tuntunan Rasulullah memang kanannya di atas. Sampainya seolah-olah duluan kanan, tapi sama orang-orang ini dibalik. Karena memang tuntunannya tangan kanan harus di atas. Nah, pendapat orang yang melakukan ini demikian. Jadi dia melakukan itu nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa, bagus. Malah yang diajarkan ulama-ulama yang diajarkan ulama memang cuma sekali aja, langsung aja Allahu Akbar, karena udah dalam sholat. Kalau urusan tayamun atau mendahulukan yang kanan itu di luar sholat ya, tapi kalau sudah di dalam sholat dan tuntunannya memang tangan kiri di bawah, langsung aja tangan kiri di bawah, nggak usah diputar, nggak apa-apa. Allahu Akbar langsung. Nah, orang yang itu yang tadi Ibu ceritakan itu tuntunannya seperti itu. Dia menganggap duluin kanan tapi dia akan balik lagi. Takutnya nggak bisa berhenti. Terus-terusan. Wa'timadun 'alal yadil yusra fil julus. Juga makruh dalam sholat bersandar dengan tangan kiri ketika dalam duduk. Dalam duduk misalnya dalam duduk tawarruk kemudian bersandar. Allahu Akbar. Begini ya sandar sama tangan kiri. Nggak boleh. Makruh hukumnya. Makruh bersandar. Kemudian wa taqlibul yadi inda taslimataini, dan membalikkan tangan ketika dua salam. Memang pernah kita lihat juga kadang-kadang yang begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makruh. Ada yang begitu. Itu makruh. Iya, itu juga termasuk yang tidak diajarkan. Iya, cara kita itu termasuk yang tidak diajarkan. Apakah membatalkan sholat? Tidak. Memang tidak membatalkan sholat, tapi makruh. Membalikkan tangan ketika salam, kemudian menggerak-gerakan itu tidak membatalkan. Memang tidak membatalkan. Ya udah, biarin aja dia seperti itu, tapi kita jangan. Karena yang diajarkan Rasulullah itu saat illallah, ketika kita mengucapkan illallah, tangan kita diangkat sekali aja, illallah, menghadap ke kiblat, dan juga agak doyong atau agak merunduk. Ini menunjukkan kalau kita itu nunduk, atau kalau kita itu merunduk dan kita itu merendah di hadapan Allah. Jarinya agak merunduk seperti ini. Jadi seperti jarinya itu seperti orang yang sedang menunduk seperti ini. Jadi jangan terlalu tegas seperti ini, tapi begini, agak merunduk. Dan harus menghadap ke kiblat, harus menghadap kiblat. Kalau diputer-puter ya pasti nggak menghadap kiblat. Jangan ibu liatin. Kalau ibu liatin puyeng entah. Jadinya nggak usuh. Ada orang itu ngeliatin begitu puyeng. Jadinya begitu selesai sholat ditanya. Orang yang ngeliatin nih, orang yang ngeliatin jari telunjuk orang yang tasyahud, begitu selesai sholat dia usap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ngapa lu bang usap muka? Katanya goyang-goyang. Puyeng gua ngeliat jari lo, katanya gitu. Wa taqlibul yadaini inda taslimata ini hukumnya makruh. Membalikkan kedua tangan ketika dua salam hukumnya makruh. Inilah perkara-perkara yang makruh yang seyogianya kita hindari dalam sholat. Untuk kesempurnaan sholat kita yang makruh-makruh dihindari. Untuk kesempurnaan sholat kita yang sunnah-sunnah ini kita amalkan. Sunnah diantaranya kemarin membaca ta'awudz setiap Fatihah, bahkan setiap kita sholat, setiap kita baca surah. Kemudian sunnah juga memakai siwak menjelang sholat, pakai siwak disunnahkan. Kesempurnaan sholat kita tidak hanya rukun dan syarat saja, tapi hendaknya kita lakukan yang sunnah-sunnah, kita jauhkan yang makruh-makruh.
Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.